Halo, berjumpa lagi di Total Tips Total Quality Indonesia. Hari ini bersama saya Hafidz Setiaputra akan membagikan tips bagaimana kita bisa menjadi orang yang kreatif walaupun kita bukan seorang sarjana. Banyak orang mengira bahwa seorang yang mempunyai pendidikan sarjana akan mempunyai tingkat kreativitas yang lebih tinggi daripada orang yang mungkin pendidikannya hanya sebatas SMA atau mungkin pendidikan yang lebih ke bawah lagi. Tetapi teman-teman semuanya harus tahu bahwa kreativitas tidak pernah tergantung seberapa tinggi pendidikan kita. Mengapa? Karena kreativitas adalah mereka yang mau melatih otaknya untuk mencari hal-hal yang baru. Contohnya, teman-teman pasti tahu siapa itu Steve Jobs. Dia adalah pendiri Apple. Menurut ceritanya bahwa Steve Jobs ini tidak pernah menyelesaikan kuliahnya, sehingga tidak ada label sarjana pada Steve Jobs. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia bisa menemukan ide-ide yang kreatif sehingga bisa mendirikan perusahaan sebesar Apple yang saat ini sudah sangat luar biasa sekali. Dari sini kita bisa belajar bahwa gelar sarjana tidak menentukan tingkat kreativitas dari orang tersebut, tetapi adalah kemauan untuk mengolah otak, kemauan untuk mengembangkan diri. Itu adalah kunci bagaimana kita bisa menjadi orang yang kreatif. Tips yang pertama, ubahlah mindset Anda. Titik awal untuk kita menjadi orang yang kreatif, kita mulai dari mana? Dari otak kita. Karena itu, rubahlah mindset Anda terkait orang kreatif. Banyak orang beranggapan orang kreatif itu sesuatu hal yang tidak dimiliki banyak orang, karena itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu atau mungkin bawaan lahir dan sebagainya. Namun faktanya, kreatif atau kreativitas itu bisa dipelajari dan bisa dilatih. Memang ada juga ya kreativitas itu yang bawaan dari lahir. Jadi dari kecil sampai dia dewasa itu kelihatan sekali anak ini berbakat, anak yang kreatif. Tetapi prosentasenya itu tidak lebih banyak daripada orang-orang yang dia menjadi kreatif karena melalui proses belajar dan latihan yang konsisten untuk menjadi orang-orang yang kreatif. Dari sini kita bisa belajar, teman-teman. Jangan pernah menyerah, jangan merasa diri Anda tidak bisa menjadi kreatif. Karena apa? Kreativitas itu bisa dibentuk dengan proses belajar dan latihan yang konsisten. Bakat tanpa ada kemauan tetap namanya adalah bakat. Ibarat pisau, teman-teman. Pisau kalau dibuat dari bahan yang bagus, dari baja yang paling bagus, dan di finishing dengan sangat indah sekali, tetapi pisau tersebut tidak pernah diasah. Pisau itu selamanya tidak akan pernah menjadi tajam. Bahkan mungkin untuk mengiris tempe mungkin tidak bisa. Karena apa? Tidak tajam. Maka sama halnya dengan otak kita. Ketika otak kita mau tajam seperti pisau, kita harus asah otak kita. Kita buat otak kita untuk selalu berpikir. Supaya apa? Ide kreatif itu bisa muncul dalam diri kita. Karena apa? Otak kita gunakan dan kita improve terus isi dalam otak kita. Sehingga apa? Otak kita menjadi tajam dan kita bisa melahirkan ide-ide yang kreatif. Tips yang kedua, berpikir secara sederhana. Banyak orang mengira ide-ide yang bagus, ide-ide yang kreatif itu berawal dari proses pemikiran yang rumit. Justru ide cemerlang, ide yang kreatif itu bisa saja lahir dari sesuatu yang sederhana. Sebagai contoh adalah Vicky Satari. Beliau adalah salah satu pengusaha distro ternama di Indonesia. Beliau pernah membuat sebuah desain atau konsep kaos dari distronya itu berawal dari sesuatu yang sederhana, teman-teman. Ketika beliau melihat asap dari obat nyamuk, dari ide yang sederhana tersebut bisa menciptakan desain abstrak yang dikasih tema dancing smoke. Teman-teman, hal yang sederhana
Ketika kita mampu memaksimalkan otak kita, itu bisa menjadi sesuatu yang kreatif. Jadi jangan pernah berpikir ketika kita mau kreatif, kita harus berpikir panjang. Tapi ketika kita melakukan tips yang pertama, kita merubah mindset kita, hal yang sederhana pun bisa menjadi sesuatu yang kreatif. Tips yang ketiga, selalu menulis apa yang Anda inginkan. Satu hal teman-teman yang jangan pernah terlewat ketika kita mau menjadi orang yang kreatif atau kita tengah berproses untuk menjadi kreatif, jangan pernah lewatkan hal ini teman-teman, yaitu apa? Buku dan ballpoint. Mungkin teman-teman bertanya, untuk apa? Teman-teman, ide atau ide kreatif itu datang tiba-tiba ketika mungkin kita bertemu dengan pasangan kita, ketika kita nongkrong di kafe, ketika kita lagi jalan di mall, tiba-tiba muncul ide. Supaya ide kita tidak menguap begitu saja, ambil sebuah buku, tulis apa ide yang terbesit dalam pikiran Anda. Dan jangan lupa, kalau ada bukunya pasti harus ada ballpointnya. Seperti hal yang saya lakukan teman-teman, ketika saya mendapatkan ide, saya selalu menulis dalam buku saya. Dan saya menyediakan 3 macam jenis ballpoint, dari warna biru, warna merah, sama warna hitam. Tujuannya untuk apa teman-teman? Ketika saya menemukan ide yang baru, saya selalu mengawali menulis dengan warna merah. Itu tandanya ide itu masih baru dan ide itu belum pernah dieksekusi teman-teman. Dan ketika ide itu saya mau kembangkan, saya menulis dengan warna hitam. Itu tandanya saya sudah mulai merancang ide tersebut untuk dijadikan apakah ide tersebut. Dan ketika saya menggunakan warna biru, itu tandanya ide itu sudah akan saya laksanakan. Itu ketika saya menggunakan tinta warna biru. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini saya selalu buat catatan. Ada yang warna biru, warna merah, warna hitam. Ini adalah cara saya bagaimana saya mengamankan ide saya. Ketika waktu luang mungkin ketika buntu mencari ide dan sebagainya, bukalah catatan Anda. Bukalah ide-ide yang pernah Anda tulis. Dari situlah nanti Anda bisa menemukan ide-ide yang kreatif. Maka penting bagi teman-teman yang mau memulai untuk menjadi orang-orang kreatif, siapkan buku dan siapkan ballpoint untuk mencatat ide-ide yang luar biasa dari diri Anda. Tips yang keempat, keluarlah dari zona nyaman. Tahukah teman-teman bahwa semakin lama kita berada di zona nyaman, otak kita akan semakin tumpul atau tidak menjadi kreatif. Karena apa? Pasalnya orang yang sudah terlalu lama dinina-bobokkan oleh namanya zona nyaman, dia akan semakin mengecilkan kemampuan dari otaknya. Karena orang yang berada di zona nyaman itu pasti orang yang malas bertumbuh. Ketika orang malas bertumbuh berarti apa? Dia malas menggunakan otaknya untuk berpikir. Ketika Anda mau memulai untuk menjadi kreatif, mulailah dari mana? Tadi merubah mindset. Dan tips yang keempat ini, Anda harus keluar dari zona nyaman. Usiklah zona nyaman Anda. Usiklah zona yang membuat Anda malas untuk berpikir. Ingat, kreativitas itu adalah olah dari apa yang kita pikirkan, yang dalam otak kita. Maka dari itu, usik zona nyaman Anda, keluar dari zona nyaman Anda, dan jadilah diri Anda sendiri yang mau untuk bertumbuh. Tips yang kelima, belajar dan perbaiki kesalahan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi ada hal yang paling penting teman-teman, bagaimana kita menyikapi kesalahan atau kekeliruan tersebut untuk kemudian memperbaikinya. Karena untuk menjadi orang yang kreatif justru bisa jadi itu lahir dari sebuah kesalahan. Dari kesalahan tersebut kita bisa berpikir untuk mencari solusi. Secara tidak langsung, ketika kita mencari solusi, hal tersebut akan merangsang otak kita untuk berpikir. Berarti apa? Kita mengaktifkan otak kita. Sehingga apa? Otak kita tidak diam. Otak kita terus berpikir untuk menemukan solusi. Dan dari situlah ide kreatif bisa muncul. Kadang kesalahan itu adalah
bibit untuk kita menemukan ide-ide yang kreatif. Tips yang keenam, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang kreatif. Jangan pernah menyepelekan lingkungan kehidupan Anda, teman-teman. Karena dari lingkungan itulah kita bisa masuk dalam kategori orang yang kreatif atau justru termasuk golongan orang yang pemalas. Ketika kita menjadi orang yang kreatif, tetapi lingkungan kita semuanya pemalas, kreativitas kita tidak bisa kita kembangkan. Sama halnya, ketika lingkungan kita semuanya kreatif, pasti apa? Akan muncul ide-ide yang luar biasa. Untuk itu, teman-teman, usahakan berkumpul dengan orang-orang yang kreatif agar kita tertular juga dengan sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang negatif. Jika hari ini Anda ingin menjadi orang-orang kreatif, datanglah kepada orang-orang yang kreatif. Jangan berkumpul dengan orang-orang pemalas. Karena apa? Diri Anda pun juga akan bisa menjadi pemalas. Tips yang terakhir, jadilah diri sendiri. Tidak ada hal yang bisa disebut kreatif ketika Anda menyelesaikan pekerjaan dengan cara-cara yang sudah dilakukan oleh orang lain. Meski hasilnya bisa maksimal, tetapi tidak ada unsur kreativitas di dalamnya. Contohnya saja, ATM, amati, tiru, modifikasi. Ini adalah step yang paling dasar ketika kita mau menjadi kreatif. Untuk mempertahankan jati diri kita, karakter kita atau value dalam diri kita, ketika Anda sudah melakukan ATM, lakukan step berikutnya, jadilah diri Anda sendiri. Karena apa? Dengan ATM kita tidak akan punya jati diri. Kita selalu mengalami proses kreativitas jadi apa? Mengamati, ya, meniru, memodifikasi, amati, tiru, modifikasi, terus kita ulang, sehingga apa? Jati diri kita tidak terbentuk, teman-teman. Untuk membentuk karakter kita, jati diri kita naik satu level. Jangan cuma ATM, tapi jadilah diri Anda sendiri. Carilah ide-ide kreatif dari yang tadi, step yang pertama. Ubahlah pola pikir. Mindset kita harus kita rubah. Intinya, jangan terlalu lama berada di titik ATM. Kita harus mulai naik level. Jadilah diri Anda sendiri. Nah, teman-teman, tadi adalah ketujuh tips bagaimana kita bisa menjadi orang kreatif walaupun kita bukan sarjana. Menjadi orang kreatif tidak selalu harus butuh bakat besar atau mungkin gelar sarjana. Kreatif bisa Anda latih dan kembangkan. Karena pada dasarnya semua orang memiliki unsur ini di dalam dirinya. Hal yang membedakan hanyalah siapa yang menggali lebih dalam ide-ide yang muncul dan siapa yang membiarkan ide-ide tersebut lewat dengan begitu saja. Karena kreatif adalah hasil dari kerja otak yang kemudian diwujudkan dalam sebuah pekerjaan yang nyata. Jangan minder ketika Anda bukan sarjana. Tetap Anda bisa menjadi orang-orang yang kreatif. Selamat mencoba, teman-teman semuanya. Jangan lewatkan total tips dari Total Quality Indonesia. Tentunya kita akan menghadirkan tips-tips yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi untuk diri kita masing-masing. Dan jangan lupa, teman-teman, dukung channel ini terus ya, untuk terus termotivasi menciptakan konten-konten yang luar biasa dengan klik subscribe. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya teman-teman bisa menerima update terbaru dari konten-konten motivasi dari channel YouTube Total Quality Indonesia. Sampai berjumpa di Total Tips berikutnya. Apa kabar? Sukses!